Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royal Fikriansyah. NPM saya 1932100067. Pada kesempatan kali ini saya akan mengampu tugas dari mata kuliah Teknik Reservoir, tugas asinkron kedua. Yang pertama itu definisi dari cadangan. Cadangan adalah perkiraan volume minyak kondensat, gas alam, natural gas, liquid, dan substansi lain yang berkaitan secara komersial dapat diambil dari jumlah yang terakumulasi di reservoir dengan metode operasi yang tersedia dengan kondisi ekonomi dan atas dasar regulasi pemerintah saat itu. Perkiraan cadangan didasarkan atas interpretasi data geologi dan atau engineering yang tersedia pada saat itu. Cadangan biasanya direvisi begitu reservoir diproduksikan seiring bertambahnya data geologi dan atau engineering yang diperoleh atau karena perubahan kondisi ekonomi. Perhitungan cadangan melibatkan ketidakpastian yang tingkatnya sangat tergantung pada ketersediaan jumlah data geologi dan engineering yang dapat dipercaya. Atas dasar ketersediaan data tersebut, maka cadangan digolongkan menjadi dua, yaitu Proved Reserve dan Unproved Reserve. Unproved Reserve memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih besar dari Proved Reserve dan digolongkan menjadi probable dan possible. Yang pertama itu probable reserve. Ini meliputi yang pertama itu reserve yang diperkirakan menjadi proved jika dilakukan pemboran di mana data subsurface belum cukup untuk menyatakan sebagai proved. Yang kedua tuh reserve dalam formasi yang produktif berdasarkan data log tetapi produksi atau uji lapisan dan tidak serupa dengan reservoir yang proved atau berproduksi dalam daerah tersebut. Yang ketiga itu ada penambahan reserve, incremental reserve, karena adanya infill drilling tetapi saat itu belum disetujui tentang well spacing yang lebih kecil. Reserve akibat metode improved recovery yang telah dibuktikan dengan serangkaian tes yang berhasil selama perencanaan dan persiapan pilot project atau program tersebut, tapi belum beroperasi sementara sifat batuan. Fluida dan karakteristik reservoir mendukung keberhasilan aplikasi metode improved recovery secara komersil. Next. Yang kelima itu reserve dalam daerah suatu formasi yang telah terbukti produktif di daerah lain pada lapangan yang sama, tapi daerah tersebut dipisah oleh padatan dan interpretasi geologi menunjukkan bahwa daerah itu lebih tinggi dari daerah yang terbukti produktif. Reserve karena adanya workover, treatment, perubahan peralatan, atau prosedur mekanik lainnya di mana prosedur tersebut belum terbukti berhasil pada sumur-sumur yang memiliki sifat dan kelakuan yang sama, reservoir yang sama. Penambahan reserve di proved producing reservoir di mana alternatif interpretasi tentang kinerja dan data volumetric mengisyaratkan reserve yang lebih besar dari reserve yang telah digolongkan sebagai proved. Yang kedua itu ada possible reserve. Nah, reserve yang dibuat, yang A itu reserve yang dibuat dengan ekstrapolasi struktur atau stratigrafi di luar dari daerah yang telah digolongkan sebagai probable berdasarkan interpretasi geologi dan geofisik. Yang B, reserve dalam formasi yang berproduktif berdasarkan pada data log atau core tapi produksinya di bawah produksi yang komersial. Penambahan reserve atau incremental reserve karena adanya infill drilling berdasarkan data yang secara memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Reserve akibat metode improved recovery yang telah dibuktikan dengan serangkaian tes yang berhasil selama perencanaan, persiapan pilot project atau program tersebut tapi belum beroperasi sementara sifat batuan. Fluida dan karakteristik reservoir melakukan aplikasi metode improved recovery komersial. Reserve dalam suatu daerah, suatu formasi yang telah terbukti produktif di daerah lain pada lapangan sama tapi daerah tersebut dipisahkan oleh patahan dan interpretasi geologi menunjukkan bahwa daerah itu lebih rendah dan dari daerah yang terbukti produktif. Dalam menentukan cadangan itu ada beberapa metode.
Beberapa metode perhitungan cadangan diperoleh berdasarkan ketersediaan data, waktu, dan dana. Metode perhitungan cadangan migas yang pertama itu adalah analogi. Nah, perhitungan cadangan dengan metode ini dilakukan apabila data yang tersedia sangat minim melalui data yang diperoleh sebelum eksplorasi. Metode volumetrik menggunakan ukuran reservoir, sifat fluida reservoir, dan sifat petrofisik batuan dalam penentuan cadangan. Metode analogi dapat digunakan untuk perhitungan cadangan dan keekonomian sebelum eksplorasi lapangan migas. Persamaan untuk menentukan cadangan metode ini menggunakan BAF atau barrel per acre foot dengan memiliki nilai 7.758 kali porositas batuan kali 1 dikurang initial water saturation atau saturasi air awal, lalu dikali recovery factor dibagi dengan faktor volume formasi minyak awal. Nah, yang kedua itu ada metode volumetrik. Metode volumetrik digunakan untuk menghitung cadangan migas di suatu lapangan yang datanya belum tersedia dengan lengkap. Perhitungan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besarnya initial hydrocarbon in place, ultimate recovery, dan recovery factor. Perhitungan initial gas in place IGIP sama dengan 43560 dikali A kali H. A itu adalah luas pengeringan, H itu ketebalan rata-rata, lalu dikali porositas batuan, baru dikalikan dengan saturasi air awal, kemudian dibagi dengan faktor formasi volume gas awal. Nah, perhitungan initial oil in place UIP memiliki nilai 7.758 dikali UIP sama dengan 7.758 dikali A dikali H kali porositas dikali saturasi awal dibagi dengan faktor formasi volume minyak awal. Nah, metode yang ketiga itu ada metode material balance, di mana metode ini didasar pada prinsip kekekalan massa yang menyatakan bahwa jumlah massa suatu sistem akan tetap selama berlangsung perubahan yang bersifat kimia atau fisika. Secara sederhana, material balance dapat dijelaskan dengan volume yang diproduksi sama dengan volume awal dikurang volume yang tertinggal. Yang keempat itu adalah metode simulasi reservoir. Metode ini terdiri dari membuat atau memilih model, mengumpulkan dan memasukkan data ke model, history matching, dan peramalan. Untuk melakukannya dibutuhkan pengetahuan teknik reservoir dan teknik komputer. Simulasi reservoir merupakan salah satu cara yang digunakan untuk, jadi ada beberapa cara yang kita gunakan untuk simulasi reservoir. Yang pertama itu memperkirakan isi minyak gas awal dalam reservoir. Yang kedua itu identifikasi besar dan pengaruh aquifer atau cadangan air. Yang ketiga identifikasi pengaruh patahan dalam reservoir. Yang keempat memberikan distribusi fluida. Yang kelima, identifikasi adanya hubungan antar layer secara vertikal. Yang keenam adalah peramalan produksi untuk masa yang akan datang. Recover factor. Perbandingan antara jumlah gas yang dapat diproduksi ke permukaan dengan jumlah gas yang ada di bawah permukaan merupakan definisi dari recovery factor. Perhitungan parameternya dilakukan dengan menggunakan kurva Langmuir isotherm sebagai berikut. Recovery factor sama dengan maksimum gas recovery SCF per ton dibagi gas content SCF per ton kali 100%. Dengan menggunakan persamaan 2 dapat ditentukan nilai recovery factor dengan mengetahui nilai maksimum gas recovery yang merupakan selisih nilai gas content dan abandonment gas content. Abandonment gas content merupakan jumlah dari gas content berbara pada abandonment pressure. MGR sama dengan gas content dikurang abandonment gas content. Abandonment pressure merupakan nilai tekanan di mana apabila produksi dilakukan maka hasilnya tidak ekonomis. Abandonment gas content dapat dihitung dengan menggunakan rumus gas content di mana tekanan hidrostatik menggunakan tekanan abandon sebagai berikut. AGC sama dengan PL XP ABD PL tambah PABD. Next.
Ada metode volumetris. Metode volumetris digunakan untuk memperkirakan besar cadangan reservoir pada satu lapangan minyak atau gas yang baru, di mana data-data yang tersedia itu belum lengkap. Data yang diperlukan untuk perhitungan perkiraan cadangan secara volumetris yaitu vol, reservoir, porositas batuan, saturasi fluida, dan faktor formasi fluida. Perhitungan perkiraan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besaran nilai initial hydrocarbon in place, ultimate recovery, dan recovery factor. Untuk penentuan initial oil in place pada batuan reservoir yang mengandung satu acre feet dapat pada kondisi awal, maka volume minyak dapat dihitung dengan persamaan bagi berikut. Ni sama dengan 7.758 dikali volume bulk kali porositas saturasi awal per boy. Nah, yang dimana keterangannya tuh Ni adalah initial in place, Vb itu volume bulk, porositas batuan, Su itu adalah saturasi formasi awal-awal atau mula-mula, boy itu faktor volume formasi minyak mula, 7.758 adalah faktor konversi. Sedangkan untuk jumlah gas mula-mula atau initial gas in place dapat ditentukan dengan persamaan initial gas in place sama dengan 43.560 dikali volume bulk dikali porositas dikali saturasi mula-mula per faktor volume formasi gas mula-mula. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.